Halo semua, aku mau cerita nih. Jadi tanggal 17 sampai 20 November kemarin, aku pergi ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengikuti field trip Youth Camp for Future Leaders on Environment yang diadakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dari Kementerian Keuangan. Nah, sekarang aku mau fokus sharing ke kalian tentang apa aja sih yang aku pelajari tentang lingkungan selama field trip. Without further ado, let's go! Jadi, destinasi yang pertama adalah TPA Manggar. Pada tanggal 18 Desember 2019, ketika peresmiannya, Presiden Jokowi menyebut TPA ini sebagai yang terbaik di Indonesia. Nggak heran sih, karena TPA ini mematahkan stereotip TPA pada umumnya yang bau, banyak timbunan sampah, dan sebagainya. Tapi ketika memasuki TPA Manggar waktu itu, rasanya seperti memasuki tempat wisata. Jadi TPA Manggar ini tempatnya bersih, nggak bau, bahkan bisa dibilang asri. TPA Manggar ini sendiri luasnya mencapai 9.000 hektar dan memiliki kapasitas hingga 420 ton per hari atau setara dengan pelayanan 700.000 jiwa dan mampu menangani emisi gas rumah kaca sebesar 340 ton CO2 per hari. Dengan luasnya itu, TPA Manggar ini tetap terjaga dari bau-bau yang gak sedap dan juga lalat. Bahkan, perumahan pun tetap dapat dibangun dalam jarak kurang dari 1 km di sisi timur TPA itu. Nah, kira-kira apa ya rahasianya bisa sampai seperti itu? Jadi, TPA Manggar ini menerapkan sistem sanitary landfill di mana air lindi atau cairan yang dihasilkan dari timbunan sampah diproses menjadi gas metana. Sampah yang dibuang akan ditumpuk di lokasi cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah sehingga nggak ada lagi tuh bau yang nggak sedap. Selain itu juga menghindari pencemaran dari timbunan sampah. Gas metana ini dimanfaatkan juga untuk memasak. Jadi TPA Manggar telah mengalirkan gas metana ke beberapa rumah di sekitar lokasi melalui pipa-pipa yang tersambung. TPA Manggar juga punya ruang sauna yang juga memanfaatkan uap air dari api gas metana yang diproses dari sampah. Jadi selain bersih, asri, dan bebas dari bau yang gak sedap, TPA Manggar ini juga sangat memanfaatkan sampah dengan sistem sanitary landfill ini, atau di TPA Manggar itu disebut dengan unit pengolahan air lindi model Pasopati. Keren banget gak sih? Destinasi selanjutnya adalah Mangrove Center Graha Indah Balikpapan. Ini adalah Pak Agus, peraih penghargaan Kalpataru tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus sosok yang mendirikan Mangrove Center Graha Indah. Nah, mangrove ini sangat penting dan banyak manfaatnya. Beberapa di antaranya yaitu mencegah erosi pantai. Jadi erosi pantai ini yang terus-menerus menggerus permukaan bumi kita sangat berisiko untuk lingkungan dan bahkan bisa mendatangkan bencana, guys. Selain itu, kawasan mangrove juga merupakan habitat dari perikanan. Salah satu tempat yang paling nyaman untuk beberapa jenis makhluk hidup dan organisme seperti udang, ikan, dan kepiting yang banyak berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Bahkan hutan mangrove juga dapat mencegah pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global adalah masalah krusial yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove, kita dapat mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global. Tanaman mangrove ini menjadi salah satu penopang pemanasan dari perairan laut dan juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Nah, di Mangrove Center Graha Indah ini kita berkesempatan untuk menanam mangrove dan juga menyusuri sungai di sekitaran hutan mangrove ini. Kita juga sempat nih lihat para bekantan, yaitu hewan endemik Kalimantan. Uniknya, bekantan ini adalah jenis monyet yang bisa berenang karena tinggalnya di daerah hutan bakau. Sayangnya, bekantan ini adalah satwa yang terancam punah.
Jadi semoga habitatnya hutan mangrove bisa terus lestari dan juga bekantan bisa selalu terhindar dari penangkapan-penangkapan liar. Karena sayang banget jika kedepannya kita nggak bisa lagi melihat kehadiran dari satwa unik ini. Next, kita ke hutan lindung Sungai Wain. Jadi di sini kita diajak trekking ke tengah hutan, menjelajahi hutan yang hijau, sejuk, bebas dari hiruk-pikuk perkotaan. Pokoknya kalau istilah zaman sekarangnya itu adalah tempat yang pas banget buat healing. Nah, jadi hutan lindung Sungai Wain ini adalah habitat dari berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan. Kalau dari tumbuhan sendiri yang paling dominan itu ada pohon ulin, sedangkan untuk jenis-jenis hewan ada beruang madu, kera ekor panjang, orangutan, dan di sungai yang tenang ini ada buaya, guys. Tapi ketika ada manusia, mereka jarang mau menampakkan diri, beberapa karena malu atau terganggu. Jadi selama perjalanan kita hanya bisa mendengar beberapa suara dari para binatang saja. Untuk menghindari terganggunya para hewan ini, jadi selama perjalanan kita dilarang untuk berteriak, membuat keributan, atau menirukan suara para binatang. Selain itu, kita juga dilarang untuk membuang sampah sekecil apapun dan juga memetik atau mengambil apapun dari hutan untuk menjaga keaslian dari hutan lindung Sungai Wain ini. Nah, pada saat itu kita menghabiskan waktu trekking sekitar 2 jam, dan itu pun sebenarnya kita hanya mengeksplor sebagian kecil dari hutan lindung Sungai Wain ini. Jadi sebenarnya ada lebih banyak lagi yang bisa kita eksplor ke dalam. Dan untuk kalian yang misalnya pengen healing dengan vibes hijau, menyatu dengan alam, trekking di sini recommended banget. Sekaligus kita juga bisa mengedukasi diri tentang lingkungan yang kita miliki. Oke, terakhir ada BOS F atau Borneo Orangutan Survival Foundation. Nah, untuk sampai ke tempatnya kita harus melalui jalanan yang meliuk-liuk dan juga berbatu, terjal. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang sebenarnya seru banget ya. Lalu hingga akhirnya ketika kita tiba di BOS F, kita diberikan kesempatan untuk melihat para orangutan yang dididik di sini. Jadi BOS F itu adalah sekolah bagi para orangutan yang dulunya mereka tinggal terlalu lama dengan manusia. Jadi mereka belum terlalu mengenali alam bebas atau alam liarnya. Di sini mereka dididik seperti kita di sekolah pada umumnya, tapi di sini mereka dididik untuk bisa hidup di alam liar. Dan seperti sekolah yang kita tahu juga, mereka dinilai, dievaluasi, dibuatkan raport untuk mengetahui progres mereka sudah sampai di mana. Jadi mereka diajarkan untuk mencari makan, mereka diajarkan untuk bergelantungan dan sebagainya. Dan ketika mereka dinilai sudah siap, mereka akan lulus dari sekolah dan dilepas liarkan ke hutan. Oh ya, fun fact tentang orangutan. Jadi orangutan ini memiliki persentase kemiripan gen dengan manusia mencapai 97%. Mereka itu bahkan juga bisa memiliki atau tertular penyakit-penyakit yang sama seperti yang kita alami. Contohnya itu flu atau bahkan COVID-19. Jadi sebelum kita pergi ke BOS F ini, kita dipastikan semuanya negatif COVID-19. Selain orangutan, ada juga nih penghuni dari Kalimantan Timur yang dirawat dan dididik di BOS F, yaitu beruang madu. Nah, para beruang madu yang ada di sini dulunya juga merupakan hewan-hewan yang hidup terlalu lama di samping manusia. Mereka ada yang dulunya dari tempat sirkus, ada yang dulunya dipelihara oleh manusia, kemudian disita, dan sebagainya. Sehingga mereka mengalami trauma dan belum bisa survive di alam liar. Jadi di BOS F ini mereka dididik dan dirawat. Oke, jadi itu dia pengalaman field trip aku di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam perjalanannya ada banyak banget pelajaran yang aku dapatkan. Di TPA Manggar aku belajar tentang sampah yang nggak lagi menjadi hasil buangan tak berguna. Di Mangrove Center, aku belajar pentingnya menjaga dan mengembangkan hutan mangrove tidak hanya untuk hewan-hewan yang menjadikannya rumah, tapi juga untuk keberlangsungan hidup kita semua. Di hutan lindung Sungai Wain, aku menyadari betapa kayanya kita akan flora dan fauna, hal yang patut untuk kita banggakan dan rawat, bukannya dibabat. Di Boss F, aku dihadapkan oleh hewan-hewan yang sama seperti kita yang bisa merasakan trauma. Jangan sampai di masa depan kita kehilangan mereka karena ulah kita. Itu aja dari aku, semoga melalui video ini kita semakin sadar untuk selalu menjaga rumah kita, alam dan seisinya, yang environment, yang muda, yang peduli.